Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur segala berkat dan anugerah Tuhan kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami kembali bisa merasakan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama saat ini. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami tertuju kepada Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat Hari Paskah bagi kita semua. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Yesus bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sukacita Paskah pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dibangkitkan bersama Kristus. Dibangkitkan bersama Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu pada saat ini kita semua orang-orang percaya sangat bersuka cita. Karena peristiwa kebangkitan Kristus membuat kita semakin yakin Allah berkuasa dalam kehidupan kita. Allah berkuasa merencanakan karya keselamatan melalui peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, momen Paskah ini harus kita jadikan momen yang penting dalam keyakinan dan kepercayaan kita. Inilah puncak dari iman kita. Ketika kita yakin, ketika kita juga menaruh kepercayaan kepada kebangkitan Kristus ini, maka sempurnalah kita percaya kita diselamatkan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Kolose, Paulus memberikan nasihat kepada mereka agar mereka percaya mereka juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga nasihat itu berlanjut, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus katakan,
Jangan kamu memikirkan perkara-perkara di bumi, tetapi pikirkanlah perkara-perkara di atas. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita semua manusia tidak bisa hidup abadi, hidup selama-lamanya. Kita akan mengalami dan melewati yang namanya kematian. Tetapi bagi orang percaya, orang Kristen, jangan jadikan kematian itu menjadi momok ketakutan dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kematian tidak lagi menjadi sebuah ketakutan, tetapi menjadi sukacita tersendiri bagi setiap kita umat percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita tahu hidup kita di dunia ini tidaklah abadi, hanyalah sementara, sehingga Paulus katakan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, jangan perkara-perkara di bumi. Banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak lagi fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan memikirkan perkara-perkara yang di atas, tetapi sibuk dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara bumi. Contohnya apa Bapak Ibu? Banyak orang yang hidupnya dengan pesta pora. Bagaimana menyenangkan pikiran duniawinya dia kerjakan. Kemewahan-kemewahan yang berlebih-lebihan. Banyak orang yang hidup di dalam kesombongan, keangkuhan, dan kecongkakan. Banyak orang yang tidak lagi saling mengasihi sesama dan tidak mengasihi Tuhan. Itu adalah contoh-contoh sederhana bagaimana manusia dan orang-orang percaya tidak menutup kemungkinan juga melakukan perkara-perkara di bumi. Memikirkan perkara-perkara di bumi. Menyenangkan hati sendiri walaupun banyak orang tertindas. Memikirkan diri sendiri walaupun banyak orang yang tidak suka dan tidak senang. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan kepuasan duniawinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus ingatkan, ketika kita akan mengalami yang namanya kematian, kalau kita percaya kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara di atas. Lakukanlah apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan. Beri waktu, hati, dan pikiran kita untuk bisa bersekutu dengan Allah dan bersekutu dengan sesama manusia. Kalau kita sudah memberikan hati, waktu bersekutu dengan Allah, dengan sesama manusia, maka kita akan menaruh kasih kepada Allah dan sesama. Tidak akan ada lagi yang namanya kesombongan, keangkuhan, kecongkakan. Tidak ada lagi yang namanya egois, mementingkan diri sendiri. Tidak ada lagi namanya yang memuaskan pribadi, memuaskan duniawinya. Kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, yang melakukan segala perbuatan-perbuatan baik yang menyukakan hati Tuhan dan yang menyenangkan hati sesama. Dengan demikian, kita memikirkan perkara di atas, hidup di dunia sementara dan hidup di dunia untuk menjadi berkat. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kelak Yesus datang kedua kali seperti yang dikatakan Paulus tadi, maka ia akan menyatakan dirinya dalam kemuliaan dan kita juga ikut serta di dalamnya, di dalam kemuliaan Allah. Kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas,
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa Paskah ini mengingatkan kita kembali bagaimana kuasa dan kasih Allah menebus dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan peristiwa Paskah ini mengajak kita kembali untuk tidak lagi terjebak, tidak lagi memikirkan dan hidup dalam keduniawian. Hidup memikirkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara bumi. Tetapi mari beri hati, pikiran, dan tujuan hidup kita untuk melakukan perkara-perkara di atas. Perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji kebesaran dan kuasa Tuhan. Kami percaya peristiwa kebangkitan Kristus membuat kami yakin kalau Tuhan punya kuasa dan kasih untuk menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Biarlah iman kami yakin Tuhan, karena Tuhan yang menyelamatkan kami, karena Tuhan yang menebus kami dari dosa. Roh Kudus Tuhan berkarya untuk membuat kami mengerti dan mengimani kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kehidupan bagi setiap kami pada saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan, khususnya firman-Mu yang akan kami perdengarkan dan dengarkan pada saat ini. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus menyertai kami untuk boleh membuat kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 37. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita setuju dengan pernyataan
manusia tidak dapat mengubah manusia. Manusia tidak dapat mengubah manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika ada orang yang tidak baik menurut dunia, ada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, kita tidak mampu membuat dia beralih menjadi orang yang baik. Kita tidak akan mampu membuat dia meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat itu. Karena kita hanya manusia yang punya keterbatasan. Siapa yang mampu mengubahkan manusia? Siapa yang mengubahkan manusia yang menjadi tidak baik berubah menjadi baik? Kalau manusia tidak mampu, jadi siapa? Tentu hanya Allah yang mampu mengubahkan manusia. Allah yang mampu mengubahkan hati dan pikiran manusia dari melakukan kejahatan berbalik menjadi melakukan kebaikan. Itu pekerjaan Tuhan yang mengubahkan hati, yang mengubahkan pikiran manusia. Kalau manusia tidak mampu mengubahkan sesamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa orang mau berubah? Diubahkan Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasih kepadanya. Karena Tuhan memberikan anugerah kepadanya. Sehingga Tuhan memberikan perubahan yang begitu sempurna dalam kehidupan manusia. Demikianlah yang terjadi Bapak Ibu pada firman Tuhan yang kita baca, renungkan dan akan kita pelajari pada saat ini. Ketika firman Tuhan katakan kepada kaum Israel, katakan kepada kaum Israel, Allah melakukan ini semua bukan karena perbuatan mereka, tetapi semuanya hanya karena belas kasihan ataupun anugerah Tuhan semata. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara kita katakan kaum Israel diubahkan Tuhan karena anugerah, karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan? Kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel yang hidup dalam keberdosaan, sering menyakiti hati Allah, menyembah berhala, hidup dalam keberdosaan, mencemarkan kekudusan Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Allah berinisiatif sendiri menyucikan, mentahirkan mereka dari dosa, mentahirkan mereka dari berhala-berhala. Bukan hanya itu Bapak Ibu saudara-saudara, Allah juga akan memberikan roh yang baru kepada mereka. Hati yang baru, hati yang taat kepada kaum Israel. Sehingga mereka benar-benar diubahkan dari dalam hati mereka. Mereka berubah dari hati yang paling dalam. Mereka berubah total dari pikiran-pikiran mereka. Dan bukan hanya itu, Allah juga, roh Tuhan akan diam di dalam mereka. Sehingga mereka hanya melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan mereka mendengarkan peraturan-peraturan Tuhan serta melakukannya. Allah sendirilah yang memberikan itu semua kepada umat Israel. Bukan karena perbuatan dan kebaikan mereka, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Sering kita bergumul tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, agar mereka hidup di jalan kebenaran Tuhan. Tetapi yakinlah, sehebat,
sekuat apapun kita untuk mengubahkan mereka, kita tidak dapat melakukannya. Tapi kita hanya bisa berserah, berharap kepada Tuhan. Tuhan, ubahkanlah diriku. Ubahkanlah orang-orang yang tidak melakukan ketetapan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Dan kita berharap Tuhan berbelas kasih kepada diri kita, berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita, agar hidup melakukan ketetapan Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa ditahirkan, kita bisa bersih dari dosa, bukan karena kekuatan dan kebaikan kita, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita, yang telah bangkit melawan kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah melewati pasca peristiwa kebangkitan. Semua itu bisa kita alami, kita nikmati, bukan karena kekuatan hebat dan kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Tuhan menyucikan kita melalui darah Kristus. Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita, agar roh yang ada dalam diri kita melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan Tuhan. Tidak lagi keegoisan pribadi kita, pikiran kita yang kita lakukan, tetapi perkara-perkara yang dikehendaki Tuhan, perkara-perkara yang akan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Jadikan anugerah keselamatan yang kita terima bukan menjadi sebuah kesombongan, tetapi kita mau datang bersyukur, berlutut kepada Tuhan, menaikkan puji, sembah dan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami bukan karena kebaikan kami semata, tetapi hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka ditahirkan Tuhan bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena kasih Tuhan semata. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan yang senantiasa merasakan kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita bisa bertahan, kita bisa memperoleh keselamatan karena anugerah Tuhan semata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah kasih Tuhan terus menghampiri kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.